Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sangat antusias untuk memaparkan hasil temuan kami mengenai sistem pengendali manajemen pada PT Telekomunikasi Indonesia. Dengan saya, Audi Aprilia Putri, bersama Bagus Muhammad Zidan, serta Cindy Erdayanti Sagita. Sebelum memulai, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita mulai pembahasan tentang sistem pengendalian manajemen pada PT Telekomunikasi Indonesia. Pertama-tama ada profil sejarah perusahaan Telkom Indonesia. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi, biasa disebut dengan PN Postal. Namun, dengan seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postal, seperti PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus dan mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini sejak tahun 2016. Manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom. Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi dipecah menjadi Perumtel yang menyediakan layanan telekomunikasi dan PT Inti yang memproduksi peralatan telekomunikasi. Perumtel resmi berubah menjadi Telkom di tahun 1995. Telkom mendirikan entitas anak Telkomsel sebagai operator seluler dan melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek di Surabaya. Mendaftarkan saham di NYSE dan LSE serta mendapatkan saham terbuka tanpa listing di Bursa Efek Tokyo dengan nilai kapitalisasi pasar yang dicapai hingga akhir tahun 2023 sebesar 391 triliun di BI dan senilai 25,76 miliar US dollar di NYSE. Telekomunikasi Indonesia memiliki visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat, serta misi yang pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, orkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan yang terbaik. PT Telkom Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Berikutnya ada tata nilai perusahaan. Telkom Group sebagai bagian dari BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama yang disebut sebagai akhlak. Yang pertama ada amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua ada kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dan yang ketiga itu ada harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat itu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima ada adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Yang keenam ada kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Berikutnya ada struktur organisasi telekomunikasi Indonesia. Yang pertama itu ada Dewan Komisaris, merupakan perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Yang kedua ada direksi, merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Yang ketiga ada komite audit. Telkom membentuk komite audit yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dan yang keempat ada Telkom memiliki komite nominasi dan remunerasi yang bertugas membantu Dewan Komisaris mengawasi penetapan kualifikasi dan proses menominasi serta remunerasi Dewan Komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif. Yang terakhir ada komite evaluasi dan monitoring perencanaan dan risiko. Telkom memiliki komite evaluasi dan monitoring perencanaan dan risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perencanaan persoalan dan manajemen risiko. Pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu Audi dengan judul Perencanaan Strategis dan Operasional. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 2 MBU 03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang pendoman tata kelola dan kegiatan koperasi signifikan badan usaha milik negara. Dewan Komisaris berperan aktif dalam mengawasi strategi perusahaan dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selaras dengan purpose, visi, dan misi perusahaan.
Perseroan memiliki hierarki perencanaan yang sistematis, mulai dari rencana jangka panjang, korporat strategis skenario, dan rencana kerja anggaran perseroan. Untuk setiap tingkat perencanaan tersebut, Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengevaluasi usulan yang disampaikan direksi, menyetujui usulan rencana strategis, dan memantau implementasi strategi perusahaan. Pada slide selanjutnya, yaitu penganggaran dan keuangan. Proses penganggaran di Telkom mencakup perencanaan strategis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan, termasuk ekspansi jaringan, inovasi produk dan layanan, serta investasi infrastruktur teknologi. Penyusunan anggaran mencakup anggaran operasional yang melibatkan biaya untuk operasional jaringan, pemasaran, dan pengembangan layanan serta anggaran modal yang dialokasikan untuk investasi dalam teknologi baru dan perluasan infrastruktur jaringan. Pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan utama seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja, salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja direksi adalah Key Performance Indication yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 MBU 03 2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang organ dan sumber daya manusia badan usaha milik negara. Kewajiban penandatanganan kontrak manajemen oleh direksi, penilaian kinerja berdasarkan KPI ditetapkan secara kolegial untuk direktur utama dan secara individual untuk masing-masing anggota direksi. Lalu, penetapan 5 perspektif dan penyusunan KPI direksi secara kolegial, yaitu pertama, nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, kedua, inovasi model bisnis, ketiga, kepemilikan teknologi, keempat, peningkatan investasi, dan terakhir adalah pengembangan talenta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan kinerja PT Telkom Indonesia dibantu oleh 3 komit dalam melaksanakan fungsi pengawasan di perseroan, yaitu komit audit, komit nominasi dan remunerasi atau KNR, serta komit evaluasi dan monitoring perencanaan dan risiko atau KEMPR. Ketiga komit tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Setiap komit telah membuat kajian dan rekomendasi yang mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan mekanisme pengawasan terhadap jalannya perseroan. Komit audit membantu kami dalam mengawasi dan menelaah informasi keuangan yang akan disampaikan ke publik, serta menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Komit nominasi dan remunerasi memberikan rekomendasi terkait kebijakan, kriteria, dan seleksi calon pejabat strategi di lingkungan Telkom Group, serta kebijakan remunerasi direksi. Adapun komit evaluasi dan monitoring perencanaan dan risiko memberikan rekomendasi terkait pemantauan manajemen risiko dalam implementasi strategi perseroan, serta mengevaluasi dan memantau usulan direksi terkait rencana jangka panjang, dokumen strategi implementasi atau mid-term plan, aksi korporasi perseroan dalam threshold tertentu, serta rencana kegiatan anggaran perseroan. Selanjutnya ada perbandingan kondisi dan teori. Kondisi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Telkom memiliki berbagai layanan, termasuk layanan seluler, internet, dan telepon rumah. Perusahaan ini memiliki infrastruktur yang luas dan melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Namun, Telkom juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama ada persaingan, yaitu industri telekomunikasi di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain baru yang bermunculan. Lalu, Telkomsel harus terus berinovasi dan meningkatkan layanannya untuk tetap kompetitif. Yang kedua ada regulasi, yaitu industri telekomunikasi di Indonesia diatur oleh pemerintah yang dapat membuat Telkom sulit untuk bermanuver dan berinovasi. Dan yang ketiga ada infrastruktur, yaitu infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih belum merata, dengan beberapa daerah yang masih belum memiliki akses ke layanan telekomunikasi yang memadai. Selanjutnya, yaitu beberapa teori yang relevan dengan kondisi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu yang pertama Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Yang kedua,
Telkom memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas mencakup segenap wilayah di Indonesia. Yang ketiga, memiliki brand awareness yang tinggi di masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, Telkom memberikan banyak variasi paket sesuai kebutuhan, seperti internet, IPTV, dan telepon. Yang kedua ada weakness, yaitu yang pertama kurangnya maintenance jaringan yang menyebabkan gangguan pada waktu tertentu. Yang kedua, harga cenderung lebih mahal dibanding kompetitor. Dan yang ketiga, after sale service yang kurang memuaskan. Yang ketiga ada opportunity, yaitu yang pertama besarnya pangsa pasar penggunaan internet di Indonesia. Yang kedua, pandemi COVID-19 menyebabkan semakin tingginya kebutuhan pengguna internet di rumah atau Wi-Fi. Dan yang ketiga itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang semakin meningkat. Dan yang keempat ada threats, yaitu yang pertama, banyaknya keluhan pelanggan di sosial media terhadap kecepatan internet yang lambat, koneksi internet tidak stabil. Yang kedua, banyaknya kompetitor yang mempunyai reputasi lebih baik dibanding IndiHome, Biznet, First Media, MyRepublic, dan lainnya. Yang ketiga, telepon rumah mulai ditinggalkan dan masyarakat beralih ke aplikasi over the top seperti WhatsApp, Line, dan lainnya. Dan yang terakhir ada vandalisme oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti pencurian alat, kabel putus karena layangan, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan mengenai PT Telekomunikasi Indonesia dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.